di sini adalah tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal itu berapa? Satu ingin tahu saudaraku. And I Google it, I try to find out ya, to see how tall is 6 hasta sejengkal. Ternyata 6 hasta sejengkal itu sekitar 270 cm atau 9 feet saudaraku, 2 inches. 9 feet 2 inches, I think it's higher than Yoming. I don't know how. Maka itu dikatakan dia seorang raksasa. Dikatakan bahwa dia memakai baju sirah bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dan saya juga 5.000 shikal tembaga itu beratnya kayak apa? Waktu saya cari saudaraku di Google saudaraku, dikatakan sekitar 57 kilo atau 125 pound. Itu cuman bajunya doang saudaraku. Belum lagi untuk tameng daripada muka, penutup mukanya. Belum lagi yang ada di kakinya. Saudaraku, dikatakan bahwa ujung tombaknya berberat sekitar 600 shikal tembaga. Saya Google 600 shikal tembaga itu kira-kira sekitar 15 pound atau almost 7 kilo saudaraku. Itu cuma ujung tombaknya doang. Enggak heran, makanya ini kita akan baca seterusnya. Ayat yang ke-8 kita akan baca. Kita sudah kira-kira tahu kayak apa besarnya Goliat, bajunya kayak apa beratnya. Saudaraku, mari kita akan baca dari ayat 8 dikatakan. Ia, yaitu Goliat, berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku, yaitu Goliat mengatakan, dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menentang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dengan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul dan tentara Israel has the reason to be afraid. Saul dan tentara Israel mempunyai suatu alasan mengapa mereka begitu ketakutan. Karena mereka melihat Goliat yang begitu besar. Karena mereka melihat lawannya yang tidak seimbang saudaraku. Karena mereka memikirkan it's impossible untuk melawan Goliat. Orang yang maju satu demi satu akan ditebas dengan Goliat. Saul dan tentaranya mengalami suatu ketakutan. Saudaraku, kalau pemimpinnya ketakutan, pemimpinnya aja ketakutan, apalagi anak buahnya akan sangat amat ketakutan. But they have a reason. Mereka mempunyai suatu alasan mengapa mereka menjadi sangat ketakutan. Karena dikatakan Goliat tingginya 9 feet 2 inches. Also dikatakan bajunya aja 57 kilo. Saudaraku nggak tahu sebesar apa dianya saudaraku. Dibandingkan mungkin dengan Saul dan bersama dengan tentara-tentaranya. Saudaraku, sometimes di dalam kehidupan kita juga menghadapi Goliat dalam bentuk-bentuk yang lain. Sometimes di dalam kehidupan kita menghadapi suatu kecemasan, suatu ketakutan. Mungkin itu berupa sakit penyakit. Pada saat dokter mendiagnos kehidupan kita, saudaraku, ada something yang ditemukan yang mereka mungkin tidak sure. Atau dokter mendiagnos kita dengan suatu penyakit yang berat. Kita merasa suatu ketakutan, ada suatu Goliat di depan kita. Pada saat kita mencari pekerjaan, kita kirimkan resume after resume mungkin. Kita belum mendapatkan jawaban. Kita mendapatkan suatu Goliat di depan kita, rasanya ekonomi yang kurang bagus. Keadaan yang mungkin tidak begitu baik. Pada saat hubungan keluarga antara suami istri mungkin mengalami suatu keretakan. Mungkin mereka memikirkan there is no more way out yang kita bisa lakukan. Saudaraku, kita menghadapi suatu Goliat di depan kita. Suatu peperangan yang mungkin kita merasakan is impossible to win. It's impossible to overcome the situation. Saudaraku, mungkin kita mengalami masalah dengan anak-anak kita. Kita mengharapkan something, kita mendapat something. Kita mengalami suatu Goliat di depan kita. Saudaraku,
Mungkin ada hal-hal masalah yang lain, masalah sekolah untuk para student. Kita udah belajar tapi kok juga hasilnya nggak bagus-bagus. Kita sudah berusaha setengah mati tapi kok tetap aja kita mengalami suatu Goliat di depan kita. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai Goliat dan David and Goliath. Cerita anak sekolah minggu yang sederhana, tapi kita akan mengupas akan kisah David and Goliath, Daud dan Goliath. Seorang well-known American internist, seorang dokter, dia mengatakan bahwa 90% dari pasien yang dia rawat, 90% simptomnya itu bukan yang terjadi, penyakit yang terjadi itu bukan karena cold, bukan karena coughing, bukan karena batuk, itu cuma sekedar superficial symptom. Tapi 90% root cause-nya yaitu dari fears, dari anxiety, dari ketakutan yang ada di dalam pasien-pasien itu. Sehingga setelah ketakutan atau anxiety itu go deeper di dalam kehidupan kita, itu akan causing so many symptom, akan causing so many problem di dalam tubuh kita. Saudaraku, karena tubuh kita tidak balance lagi. Maybe the fear of job, losing the job. Atau fears kalau kita yang perempuan yang sudah ini fear of getting old. Atau yang laki-laki juga maybe, I don't know. Atau karena fear di dalam financial kita, segala macam dikatakan itu root cause-nya. Mostly because of the fear, because of anxiety yang ada di dalam kehidupan kita. Fear untuk masa depan kita, masa depan anak-anak mungkin. Saudaraku, William Garner, seorang hamba Tuhan mengatakan, we fear life so much because we fear God so little. Listen to this. We fear life so much because we fear God so little. Kalau kehidupan kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, karena itu kita bermacam-macam fear boleh terjadi di dalam kehidupan kita dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, tapi di sini kita lihat, saudaraku, yang membedakan Daud dari rakyat Israel, yang membedakan Daud daripada Saul, yaitu Daud mempunyai perception yang berbeda mengenai Goliat. Mereka melihat hal yang sama, tapi mereka mempunyai different perception. Yang membedakan Daud berani menghadapi Goliat karena Daud mempunyai perception yang berbeda. Daud percaya bahwa semakin besar musuh yang dihadapinya, semakin besar pula kemenangan yang akan dia raih. Amin, saudaraku. Sementara dalam kehidupan kita, saudaraku, kita udah, termasuk saya, kita udah ngeri lebih dahulu, saudaraku. Tetapi kita akan belajar pada pagi hari ini dari Daud. Daud tahu bahwa Tuhan memakai Goliat sebagai alat untuk membuat dia menjadi berhasil. Saudaraku, seorang hamba Tuhan juga yang namanya Mike Murdock berkata, every believer will be known by the enemy they defeated or by the enemy that defeat them. Setiap orang percaya akan dikenal melalui musuh yang mereka kalahkan atau musuh yang mengalahkan mereka. Saudaraku, kita akan lihat pada pagi hari 4 kunci. Kita akan belajar 4 kunci. Rahasia Daud mengalahkan musuh yang menghadangnya. 4 rahasia Daud untuk mengalami kemenangan. Yang pertama, kita akan baca kita lanjutkan di dalam 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, dan hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Just the background, pada saat itu Daud dikirim oleh ayahnya untuk menemui 3 kakaknya yang ada di dalam peperangan. Pada waktu itu ayahnya Isai menyuruh Daud untuk mengirim makanan untuk ketiga kakaknya. Dan pada waktu dia mencari kakaknya di dalam perkemahan, ternyata perkemahan daripada tentara orang Israel sudah kosong karena mereka udah berbaris di barisan yang depan. Pada waktu itu firman Tuhan mengatakan Daud menghampiri akan kakaknya. Dan dikatakan pada waktu itu tidak secara kebetulan pula
pada waktu dia mendengar bahwa ada seorang pendekar daripada Filistin yang besar, seorang yang ditakutin oleh mereka, yang akan memusnahkan bangsa Israel. Pada saat itu dikatakan bahwa ayat 25, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaannya besar. Dan raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Ayat 26 dikatakan, maka berkatalah Daud kepada orang-orang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudaraku, Daud dan Saul dan tentara Israel melihat Goliat. They all see Goliat. Mereka melihat Goliat. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, saudaraku, Daud melihat Goliat dari perspektif yang berbeda. Daud melihat Goliat dari perspektif yang berbeda. Goliat kelihatannya menakutkan, yes. I believe Daud juga melihat yang sama. Goliat yang tingginya 9 feet 2 inches. Goliat yang memakai baju 57 kilos. Goliat yang mempunyai pedang yang begitu heavy dan begitu besar. Daud dan Saul dan tentara Israel melihat yang sama. Tetapi Daud mempunyai perspektif yang berbeda di dalam menghadapi Goliat. Saudaraku, dia katakan di dalam ayat 32, dia berkata kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudaraku, di atas kertas saya tuliskan bahwa kekuatan Goliat jauh di atas kekuatan rata-rata prajurit yang ada di bangsa Israel. Dan dia sudah dapat dipastikan siapapun yang melawan Goliat pasti akan dihabisin. Tapi saudaraku, Daud melihat dari hal yang lain. Dikatakan bahwa jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia. Dan hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud mempunyai the attitude of faith. Saudaraku, Daud mempunyai the attitude of faith. Dikatakan the positive attitude will create a positive faith. And positive faith will enable God to do the miraculous thing di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai positive attitude, kalau kita mempunyai sikap yang positif, maka itu akan create positive faith yang ada di dalam kehidupan kita. Dan positive faith itu akan membuat Tuhan bisa bekerja secara luar biasa, secara ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Daud, kehadiran Daud mengubah suasana. Kata-kata Daud mengubah suasana. Dari suasana ketakutan menjadi suasana yang penuh dengan iman, saudaraku. Even though everybody say it's impossible, tapi kita lihat dari kehidupan Daud. Daud against the flow. Sometimes kali dalam kehidupan kita is very easy untuk kita, saudaraku, just go with the flow. Kalau ekonominya lagi buruk, aduh cari kerjaan susah. Aduh banyak yang di layoff. Saudaraku, yang keluar dari ucapan kita seringkali juga hal yang sama, ya memang sulit ya. Memang banyak yang di layoff ya. Tapi saudaraku, kita belajar dari Daud pada pagi hari ini. Daud mempunyai persepsi yang berbeda waktu dia melihat problem. Pada saat dia melihat suatu tantangan. Pada saat dia melihat suatu challenge. Daud mempunyai suatu perception yang berbeda. Justru melalui challenge itu, he take it. Karena dia tahu ada suatu kemenangan yang akan terjadi. Bukan karena kekuatan dia, I believe nanti kita akan belajar. Tapi karena Allahnya yang luar biasa, yang sanggup untuk bekerja di dalam kehidupan dia. Amin, saudaraku. Tanpa adanya suatu resisten daripada water, kapal tidak bisa mengapung, saudaraku. Tanpa adanya suatu resisten daripada udara, saudaraku, burung-burung eagle nggak bisa terbang. Tanpa adanya suatu resisten daripada graviti bumi, kita nggak bisa berjalan. Biarlah pada siang hari ini kita boleh belajar bahwa sometimes Tuhan izinkan challenge atau tantangan itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya untuk tidak melemahkan kita, tapi justru untuk membuat kita semakin kuat di dalam Dia.
untuk tidak membuat kita semakin pudar, tapi membuat kita semakin bercahaya di dalam Dia. Saudaraku, pada saat kemarin saudaraku, waktu pastor berada di Indonesia, saya waktu itu kita ngomong gitu ya, dia call, dia bilang, we will take Chicago. Saudaraku, saya teringat, pada waktu itu saya bilang, you take Chicago. Karena Chicago saat ini, gereja Chicago nggak ada pastornya, saudaraku. Dan dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Sebetulnya assignment daripada gereja kita yaitu South America. Assignment daripada gereja kita yaitu mission ke South America. Tapi pada saat itu saudaraku, Tuhan juga berbicara. When He said, we will take Chicago. Saat itu Tuhan berbicara, biarlah suatu tantangan. Kita nggak nganggur saudaraku ya, cukup busy dengan pelayanan-pelayanan kita. Tetapi saya percaya, when we take the challenge, when we have a positive faith, that will create a miracle. Apa yang mungkin udah mulai pudar, I believe dengan saudara, dengan doa saudara, dengan dukungan saudara, Chicago akan kembali, saudaraku, hidup. Chicago akan kembali untuk flourish, saudaraku. Dan Tuhan ingatkan, ada suatu cerita, saudaraku. Ada 2 orang salesman yang dikirim ke Amerika. I think saudara sudah pernah mendengar akan cerita ini. 2 orang salesman, shoe salesman yang dikirim ke Amerika ke suatu pedalaman. Pada saat dia berada di pedalaman, salesman yang melihat, orang-orangnya enggak memakai sepatu semuanya. Salesman yang B juga sama, melihat, orang-orangnya tidak memakai sepatu semuanya. 2 orang yang sama yang dikirim ke pedalaman, 2 orang yang sama melihat hal yang sama, kondisi yang sama. Saudaraku, tapi 2 respon yang berbeda. Si E mengatakan kepada dia, call kembali kepada company-nya, dikatakan, just take me out from here. There's no hope. Tidak ada hope lagi. Karena saya melihat orang-orangnya masih sangat tradisional. Mereka tidak memakai sepatu. How can I sell the shoes to them? Tapi salesman yang B, dia katakan, dia call juga company-nya, dia katakan, saudaraku, just send me another container of shoes. Send me, kirimkan 1 kontainer lagi sepatu-sepatu. Karena di situ aku melihat suatu kesempatan, suatu opportunity yang luar biasa. And I want to postpone my contract another 6 months, dia katakan. Karena dalam 1 tahun ini, I believe I can sell all the shoes to them. Setelah saya educate them, setelah I market berbicara tentang kebutuhan daripada mereka, apakah fungsinya dari shoes ini, I believe I can sell all to them. Suatu 2 orang yang sama melihat hal yang sama, tapi 2 respon yang berbeda. Bagaimana dengan keadaan kita, saudaraku? Apa yang menjadi respon kita pada saat kita menghadapi Goliat di dalam kehidupan kita? Mungkin ada suatu tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi biar kita tahu, tantangan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya adalah untuk mengetes akan karakter kita, untuk quality kita, untuk faith kita. Tuhan tidak hanya mengizinkan tantangan itu terjadi tanpa suatu outcome, tanpa suatu hasil untuk menguatkan kehidupan kita, untuk membersihkan karakter kita, untuk memurnikan kehidupan kita, untuk memurnikan karakter kita. Saudaraku, karena tantangan itu yang membuat kita kuat. Amin, saudaraku, untuk kita tidak give up. Yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, kita akan baca dari 1 Samuel 17 ayat 34-37. 1 Samuel 17 ayat 34-37 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya.
baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang ini. Karena itu ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kamu. Keberhasilan Daud yang kedua di dalam melawan Goliat, yaitu dia mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Tuhannya. Dia remember pengalaman hidup, dia ingat akan pengalamannya bersama dengan Tuhannya. Even though mungkin Saul mengatakan, that is not the military experience. Kamu tidak mempunyai suatu experience, military experience di dalam barisan tentara Israel. Tetapi Daud tahu melalui pengalaman-pengalaman sederhana yang terjadi di dalam kehidupannya. Pada saat dia sebagai seorang gembala yang menjaga kambing dan dombanya. Pada saat dikatakan beruang atau singa hendak menerkam dombanya, dia boleh protek akan domba-dombanya. Dia tahu kekuatan Allahnya yang menolong kehidupan dia pada saat dia menjaga kambing domba sebagai seorang gembala. Saudaraku, Daud mempunyai pengalaman tersendiri di dalam menggembalakan domba-dombanya. Sehingga itu dia berani mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudaraku, pada saat kita berada di dalam discouragement, pada saat kita melihat there is no way out di dalam kehidupan kita, biar kita juga boleh berhenti sejenak, merenungkan pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Pengalaman hidup, pertolongan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita boleh menjadi kuat. Itu merupakan suatu milestone dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh kembali melangkah, untuk kita boleh kembali berdiri, untuk kita boleh kembali berlari di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin saudaraku. Saudara, saya masih teringat waktu, this is my own experience and my own testimony. Saya maybe ada beberapa di antara saudara yang sudah tahu, ya saya akan ceritakan kembali. Pada saat tahun kedua pada waktu Kevin bersekolah, saudaraku, dia telepon kita. He took the nutrition as a major, also the pre-med as a major. And tahun kedua dia call kita. Actually dia send the email, dia katakan kepada kita bahwa Mom, Dad, you know, I know my calling and I think my calling, dia cerita, I want to serve God full time. Pada saat itu saudaraku, kita baca emailnya, kita cukup kaget, ya kita langsung hubungin ketua-ketua grupnya. Help, you know, can you talk to my son? You know, help, you know, this is not a very pleasant things, you know. As a parent, saudaraku, kita mempunyai suatu impian. As a parent, when we see anak kita mempunyai suatu ability, suatu capacity yang lebih, yang bisa dikembangkan, saudaraku, kita mempunyai suatu dream. But when we get that letter, saudaraku, kita papinya Pastor Somi